Tahu nggak efek dari berprasangka baik sama Allah itu apa? Jadi, kalau kita sudah mampu untuk berprasangka baik sama Allah dalam keadaan apapun, selain kita mendapatkan ketenangan, kita juga dihadiahkan kemudahan untuk menggapai apa yang kita impikan. Bahkan, di saat kita sudah mampu 100% yakin sama Allah, hal-hal yang cuma terpikirkan dalam benak kita itu pun Allah kabulkan. Meskipun untuk bisa benar-benar mempraktekkan berprasangka baik sama Allah ini tentu saja nggak mudah dan butuh proses. Belum lagi iman yang naik turun, belum lagi beratnya istiqomah. Tapi tenang, kamu nggak sendirian merasakan itu semua. Aku pun masih melalui hal-hal itu. Makanya di sini kita belajar, bertumbuh, dan berproses bersama. Terus gimana caranya untuk bisa dalam kondisi selalu berprasangka baik pada Allah? Jadi setelah banyak hal yang aku lalui, banyak kekecewaan, banyak ketidakpastian, banyak kesedihan, dan akhirnya aku sampai pada titik di mana aku tahu ternyata aku itu sebenarnya gak punya pilihan lain selain yakin 1000% sama Allah. Kita gak punya pilihan lain selain yakin 1000% sama Allah. Karena bahkan di saat doa-doa kita belum dikabulkan, di saat doa-doa kita masih dalam proses terkabul, tidak serta-merta Allah mencabut nikmat-nikmatnya yang lain dari diri kita. Kita masih diizinkan bernafas dengan nyaman, masih diizinkan tidur dengan nyaman, masih diizinkan makan dengan kenyang. Semua hal yang jarang kita syukuri masih tetap Allah beri. Dan saat Allah kabulkan doa kita, yang seharusnya rasa syukur itu bertambah, tapi kadang kita malah lalai dalam hal syukur ini. Tapi baiknya Allah, tidak serta-merta Allah ambil kembali apa yang sudah Allah berikan. Allah maha baik, yang jahat adalah prasangka hambanya. Kadang sebagai manusia kita terlalu fokus pada hal-hal yang belum kita punya, doa yang belum terkabul, atau ujian yang datang bertubi-tubi. Tapi lupa bahwa setiap detik kita masih hidup, itu sendiri adalah bukti bahwa Allah masih menjaga kita. Berprasangka baik pada Allah bukan berarti kita selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita selalu percaya bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana terbaiknya. Dan untuk membuktikan betapa kuatnya husnuzon ini, betapa powerfulnya berprasangka baik pada Allah ini, aku mau ajak kamu untuk ikut tantangan selama 7 hari berprasangka baik pada Allah, yang tujuannya untuk melatih hati dan pikiran kita agar selalu yakin dengan rencana Allah. Dan sebelumnya aku mau cerita dulu sedikit tentang pengalaman aku, yang mana ini juga menjadi salah satu titik balik aku, di mana aku sadar kalau aku tidak punya pilihan lain selain yakin 1000% sama Allah. Kalau kalian ikut aku dari Instagram atau dari podcast Bulan dan Kopi, mungkin ini sudah pernah kalian dengar ceritanya, tapi belum begitu detail, dan sekarang akan aku ceritakan. Jadi aku pernah berada di masa dimana aku benar-benar bingung dengan impian aku, gak tahu apa yang ingin aku lakukan di masa depan, dan aku juga sempat galau masalah jodoh, dimana banyak dari teman-teman aku sudah pada nikah, sementara aku belum, dan belum lagi tekanan dari sana-sini, dan belum lagi ekspektasi orang-orang yang berharap aku bisa menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Jadi aku adalah sarjana pendidikan yang mana ekspektasi orang-orang pastinya berharap aku untuk bisa menjadi guru. Dan itu sudah pernah aku jalani pastinya. Dan dalam perjalanan itu aku menemukan bahwa ternyata kayaknya menjadi guru bukan jalanku. Karena jujur, aku merasa tertekan. Makanya dari situ aku sangat-sangat mengapresiasi semua guru yang ada di muka bumi ini. Karena menjadi guru itu tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah. Beliau-beliau para guru hampir setiap hari harus menghadapi karakter yang berbeda-beda dari setiap murid. Belum lagi setiap tahun berganti murid yang baru, dan mereka harus menghadapi semua itu. Dan mereka juga dihadapkan pada kewajiban administrasi yang harus mereka penuhi. Dan masih banyak hal-hal lain yang tidak pernah diceritakan oleh para guru. Dan itu sangat-sangat hebat menurut aku. Makanya aku mengapresiasi setinggi-tingginya untuk semua guru yang ada di dunia ini. Dan semua orang yang bercita-cita untuk menjadi guru, kalian sangat-sangat hebat. Oke, kembali ke cerita yang tadi. Jadi aku bingung dengan impian aku, karena itu tadi, aku di satu sisi adalah lulusan sarjana pendidikan, sementara aku rasa menjadi guru bukan jalanku. Aku senang mengajar, aku suka mengajar, tapi saat itu harus menjadi profesi, entah kenapa aku merasa tertekan. Setiap pagi mau bangun itu aku merasa tertekan. Sementara aku tidak bisa menyuarakan tentang ini sama sekali pada orang-orang waktu itu.
Karena menurut orang-orang aku SPD, jadi harus jadi guru. Apapun yang terjadi, aku harus jadi guru. Dan terus kalau ditanya, kalau kamu nggak mau jadi guru, terus kamu mau jadi apa? Itu aku pun nggak tahu cara jawabnya gimana. Karena jujur, aku tidak mau jadi guru, tapi tidak tahu mau jadi apa. Nah, bingung kan? Itu yang aku rasakan waktu itu. Benar-benar nggak tahu arah dan tujuan aku mau kemana. Pokoknya aku bingung. Dan kalau ditanya, kalau nggak mau jadi guru, kenapa ambil SPD? Itu jawabannya akan sangat panjang lagi, jadi kita skip aja ya. Nah, di tengah kebingungan itu tentang impian, aku juga dihadapkan dengan galau tentang jodoh. Pertanyaan-pertanyaan tentang kapan nikah itu sudah menjadi makananku sehari-hari. Sampai ada satu kejadian yang membuat aku merasa benar-benar terpuruk. Jadi semua hal yang awalnya sudah menjadi beban sebelumnya akhirnya menjadi bertumpuk-tumpuk dan membuat aku benar-benar terpuruk. Di situ aku memilih untuk mengupgrade ibadah aku. Entah kenapa aku benar-benar bertekad untuk mendekati Allah saat itu. Dan aku juga bertekad untuk menyuarakan ini sama Allah tentang semua kegelisahanku. Aku suarakan lewat doa. Tapi semua kegelisahan itu, semua rasa takutku itu hanya tertuang dalam satu kalimat. Dan itu yang aku ulang-ulang setiap kali berdoa, yaitu, ya Allah tolong sibukkan aku pada hal-hal yang bermanfaat untuk akhiratku. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk membuat akun Instagram dengan nama Sepertiga Malamku, yang di akun itu aku membagikan tulisan-tulisanku yang formatnya berupa quotes-quotes pendek. Dan gak lama setelah akun itu dibuat, agak lama sih, sekitar kurang lebih setengah tahun kayaknya, tiba-tiba followersnya naik drastis. Dan alhamdulillah dari situ banyak banget kesempatan-kesempatan baru yang terbuka lebar untukku. Salah satunya adalah aku akhirnya bisa menerbitkan buku. Dan sekarang aku sudah punya 3 buku yang diterbitkan. Judul buku yang pertama Aku, Kau, dan Semesta. Judul buku yang kedua Aku, Kau, dan Perasaan Ini. Dan judul yang ketiga Me and My Bad Habits. Meskipun mungkin buku-buku ini gak sepopuler buku-buku yang lain, tapi aku sangat bersyukur karena ini adalah salah satu plot twist dalam hidup aku yang gak pernah aku bayangkan kalau aku akan menerbitkan buku. Dari yang awalnya aku bingung dengan impian aku, bingung dengan segala pertanyaan yang ada di dalam kepala, dan akhirnya aku suarakan sama Allah, aku bicarakan sama Allah, aku diskusikan sama Allah, dan tetap berusaha berprasangka baik pada Allah saat itu. Meskipun aku tidak tahu masa depan aku akan seperti apa, aku tidak tahu aku mau jadi apa di masa depan, tapi aku pasrahkan semuanya sama Allah, biarkan Allah yang menunjukkan jalan kemana aku harus melangkah. Dan alhamdulillah setelah aku menerbitkan buku-buku aku, banyak kesempatan-kesempatan lain yang terbuka, banyak pintu-pintu rezeki lain yang terbuka, dan aku sedikit menyesal kenapa nggak dari dulu aku suarakan ini sama Allah. Saat aku merasa aku tidak bisa menceritakan ini sama manusia, aku tidak bisa mendiskusikan ini sama manusia, kenapa nggak aku ceritakan sama Allah? Padahal Allah itu punya beribu-ribu solusi untuk aku, dan Allah hanya menunggu aku untuk meminta langsung padanya lewat doa. Sebenarnya cerita ini sudah sering banget aku ulang-ulang di konten-konten aku, juga di podcast Bulan dan Kopi, karena ini adalah salah satu momen berharga yang tidak akan pernah aku lupa. Menjadi momen dimana aku sadar bahwa berprasangka baik pada Allah itu se-powerful itu, dan juga menjadi momen bahwa kekuatan doa itu besar sekali, gak ada ruginya untuk berdoa. Jadi aku tidak akan pernah bosan untuk mengajak orang berprasangka baik pada Allah, karena seperti yang aku bilang tadi, bahwa berprasangka baik pada Allah itu sangat powerful, dan dampak positifnya di hidup kita itu sangat-sangat besar. Oke, sekarang kita masuk ke tantangan 7 hari berprasangka baik pada Allah. Jadi ini masih berkaitan dengan tantangan yang kemarin, yaitu 30 hari tantangan menulis impian. Karena aku juga melihat beberapa komentar dari kalian tentang bagaimana caranya untuk yakin pada Allah, bagaimana untuk berprasangka baik pada Allah. Jadi tantangan ini untuk melengkapi tantangan yang kemarin. Tantangan hari pertama, sadari pola pikir kita. Setiap kali ada kejadian yang terasa tidak sesuai harapan, coba berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar buruk? Atau hanya terasa buruk karena aku belum melihat rencana Allah di baliknya. Karena percaya deh, apapun yang terjadi di muka bumi ini sudah melalui persetujuan Allah. Jadi, apapun yang terjadi, seburuk apapun menurut kita, insya Allah pasti ada hal baik di sana yang sudah Allah siapkan. Jadi di hari pertama ini, coba kamu jawab pertanyaan ini, dan kalau bisa ditulis. Coba pikirkan satu kejadian di masa lalu yang dulu membuat kamu kecewa, sedih, atau merasa gagal. Tapi sekarang, ketika kamu melihat ke belakang,
kamu sadar bahwa ternyata kejadian itu justru membawa kamu ke sesuatu yang lebih baik. Kita lanjut di hari kedua, ganti keluhan dengan syukur. Setiap kali kamu ingin mengeluh, coba ganti dengan kalimat syukur. Misalnya, kenapa aku belum sukses? Kamu ganti dengan kalimat, alhamdulillah aku masih diberi kesempatan untuk terus berusaha. Dan di hari kedua ini, coba kamu tulis 5 hal yang kamu syukuri di hari itu, sekecil apapun itu. Lanjut di hari ketiga, tulis 3 keajaiban yang pernah terjadi dalam hidupmu. Coba renungkan dan tuliskan 3 kejadian di masa lalu yang dulu terasa sulit, tapi akhirnya berujung baik. Dan untuk hari keempat, berdoalah dengan keyakinan penuh. Dari sekian banyak doa-doa kamu, coba pilih satu yang benar-benar kamu inginkan. Tulis di jurnal atau di notes HP kamu, lalu baca dengan penuh keyakinan. Dan saat membaca, bayangkan itu seolah-olah sudah terkabul. Di hari kelima, maafkan dan lepaskan. Coba ingat kembali satu hal yang masih kamu sesali atau orang yang masih sulit untuk kamu maafkan. Lalu bisa kamu katakan dalam hati atau bisa kamu tulis, aku melepaskan ini. Aku percaya Allah sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Bisa jadi bahkan orang yang kita benci itu adalah diri kita sendiri. Jadi cobalah untuk memaafkan diri kita. Cobalah untuk tidak menjudge, menghakimi diri kita terlalu dalam. Cobalah untuk memaafkan. Dan cobalah untuk melepaskan. Lanjut di hari ke-6, perbanyak istighfar dan doa di waktu mustajab. Nah, kita sekarang lagi di bulan Ramadan, jadi perbanyaklah untuk berdoa, berbanyaklah untuk meminta maaf pada Allah juga, dan sempatkan waktu untuk sholat taubat. Ini benar-benar bermanfaat sekali dan berguna sekali untuk kita. Bahkan kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah lewat taubat-taubat kita itu, insya Allah mudah sekali untuk impian-impian kita terwujud. Hari terakhir, hari ke-7, serahkan semua pada Allah. Di hari terakhir ini coba buang semua rasa khawatir kamu, buang semua rasa takut kamu, dan tulis di dalam buku atau bisa juga di dalam hati kamu. Kamu bilang, aku serahkan semuanya padamu ya Allah. Aku percaya rencanamu jauh lebih baik dari rencanaku. Jadi itu dia tadi 7 hari tantangan berprasangka baik pada Allah. Aku mau mengingatkan kembali bahwa berprasangka baik pada Allah itu bukan tentang selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi tentang percaya bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana terbaiknya. Dan kalau kamu menjalani tantangan ini dengan hati yang ikhlas, aku yakin kamu akan melihat perubahan dalam hidupmu. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tunggu dulu di sini di channel aku berbagi tentang journaling, self-growth, dan perjalanan dalam belajar yakin, bertumbuh, dan berproses. Semoga setiap video yang aku buat bisa menginspirasi dan menemani perjalanan kamu.